Siapa sangka, di balik rumah tangga yang tampak harmonis, ada rahasia gelap yang menggetarkan hati. Sebuah pengkhianatan yang begitu menyakitkan, melibatkan orang-orang yang seharusnya saling menjaga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah ini? Mari kita simak ceritanya. Rina adalah seorang wanita yang selama ini percaya bahwa hidupnya telah berjalan sesuai harapan. Ia menikah dengan Arman, seorang pria yang dikenal baik hati dan penuh tanggung jawab. Sejak awal pernikahan, Arman selalu memperlakukan Rina dengan penuh kasih sayang, menjadikannya istri yang paling bahagia di dunia. Rina merasa tak ada satu hal pun yang kurang dalam rumah tangganya. Mereka tinggal di rumah sederhana yang cukup nyaman di pinggiran kota, rumah yang menjadi saksi bagaimana mereka membangun kehidupan bersama dari nol. Namun, ada satu hal yang membuat rumah tangga mereka berbeda dari pasangan lain. Mereka tidak hanya tinggal berdua. Di rumah itu ada satu sosok lain yang menemani keseharian mereka. Bu Sari, ibu kandung Rina. Sejak ayah Rina meninggal dunia 10 tahun lalu, Rina memilih untuk membawa ibunya tinggal bersamanya, agar tidak merasa kesepian di masa tuanya. Sejak awal, Arman menerima keputusan ini dengan lapang dada. Ia bahkan mengatakan bahwa merawat ibu mertua bukanlah beban baginya, melainkan sebuah bentuk bakti yang harus ia lakukan sebagai seorang menantu. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka tampak harmonis. Setiap pagi, Bu Sari membantu Rina menyiapkan sarapan, sementara Arman bersiap untuk bekerja. Sesekali mereka makan bersama di ruang makan, berbagi cerita tentang hari mereka. Tak ada sedikit pun kecurigaan dalam hati Rina. Baginya, Arman adalah suami idaman, dan ibunya adalah sosok yang paling ia percaya di dunia ini. Tetapi, ada satu hal yang tidak disadari Rina. Kehidupan yang tampak sempurna ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Sebuah rahasia yang jika terungkap, akan menghancurkan segalanya. Bu Sari adalah seorang wanita yang kuat. Sejak kepergian suaminya, ia menjalani hidup dengan tabah, tanpa pernah mengeluh tentang kesepian yang ia rasakan. Namun, meskipun ia tampak tegar di luar, jauh di dalam hatinya, ada kehampaan yang terus menghantui. Sudah lebih dari 10 tahun ia hidup tanpa seorang pria di sisinya, dan itu bukanlah hal yang mudah. Awalnya, ia mencoba mengalihkan perasaannya dengan berbagai cara. Ia sibuk mengurus rumah, memasak, dan sesekali pergi ke pengajian bersama teman-teman seusianya. Tapi saat malam tiba, ketika rumah mulai sunyi dan hanya ada dirinya di dalam kamar, perasaan sepi itu kembali datang. Tidak ada lagi suara suaminya yang dulu selalu menemani. Tidak ada lagi kehangatan yang membuatnya merasa dicintai sebagai seorang wanita. Hari demi hari, Bu Sari semakin merasa terasing dalam hidupnya sendiri. Rina sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam atau harus melakukan perjalanan dinas keluar kota. Sedangkan Arman, menantu yang selama ini ia anggap seperti anaknya sendiri, justru menjadi satu-satunya orang yang selalu ada di rumah. Ia yang biasanya hanya sebatas teman bicara, lambat laun mulai menjadi seseorang yang lebih dari sekadar itu. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada mulai tumbuh tanpa ia sadari. Tatapan Arman yang hangat, suara lembutnya saat berbicara, semuanya mengingatkan Bu Sari pada sosok yang telah lama pergi. Awalnya, ia berusaha menyangkal. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya rasa nyaman seorang ibu terhadap menantunya. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Semua bermula dari hal-hal kecil. Obrolan ringan di dapur saat Rina sedang tidak ada, tawa yang terdengar lebih lama dari biasanya, hingga tatapan yang mulai mengandung sesuatu yang berbeda. Arman sendiri awalnya tidak menyadari bahwa kedekatannya dengan Bu Sari perlahan mulai berubah. Ia hanya merasa nyaman berbicara dengan ibu mertuanya, seseorang yang selalu ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Namun, kehangatan itu menjadi lebih dari sekadar hubungan antara menantu dan ibu mertua. Ada sesuatu di dalamnya yang terasa ganjil. Tatapan Bu Sari yang lebih lama dari biasanya. Cara tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan Arman saat mengambil gelas di meja makan. Semua itu kecil, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar aneh. Lambat laun, Arman mulai menyadari sesuatu.
Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa perasaan nyaman ini semakin mengarah pada sesuatu yang lebih berbahaya. Ada godaan di sana, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia rasakan. Namun, semakin ia mencoba menepisnya, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan kehadiran Bu Sari. Hingga akhirnya, batas itu mulai kabur. Suatu sore, ketika Rina masih dalam perjalanan dinas dan rumah hanya dihuni oleh mereka berdua, sesuatu terjadi. Bu Sari tengah menyiapkan teh di dapur, sementara Arman duduk di meja makan, menatapnya dari kejauhan. Pandangan mereka bertemu, dan dalam sepersekian detik, ada sesuatu yang terungkap tanpa perlu kata-kata. Tanpa sadar, Arman melangkah mendekat. Ia bahkan tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Dan ketika tangan mereka bersentuhan, tidak ada yang berusaha menariknya. Tidak ada yang mencoba menghentikan diri mereka dari sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Malam di mana mereka berdua akhirnya menyerah pada perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Suasana rumah yang sepi, kehangatan yang selama ini mereka sembunyikan, semuanya berpadu menjadi satu. Awalnya, tidak ada yang benar-benar berencana melakukan kesalahan. Tidak ada yang berniat mengkhianati Rina. Tapi kesepian telah mengubah mereka menjadi orang yang berbeda. Kesepian membuat mereka lemah, membuat mereka buta terhadap konsekuensi yang menanti di depan. Setelah semuanya terjadi, ada keheningan panjang di antara mereka. Arman tidak bisa berkata-kata, sementara Bu Sari hanya menunduk, menyesali apa yang baru saja ia lakukan. Tetapi penyesalan itu tidak cukup untuk menghentikan mereka, karena setelah satu kali mereka melewati batas, mereka tahu bahwa akan ada kesempatan lain untuk mengulanginya. Dan begitulah, malam-malam berikutnya menjadi saksi dari sebuah hubungan terlarang yang perlahan mulai tumbuh. Mereka selalu berusaha, berhati-hati, memastikan bahwa Rina tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi. Tetapi, rahasia seperti ini tidak bisa selamanya disembunyikan. Hari demi hari berlalu, dan semakin sulit bagi Bu Sari dan Arman untuk menyembunyikan hubungan mereka. Setiap kali Rina ada di rumah, ada kecanggungan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang terlalu lama, gestur yang terlalu akrab, semua itu tanpa sadar mulai membuat Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Arman mulai hidup dalam ketakutan. Setiap suara langkah kaki yang mendekat membuat jantungnya berdebar kencang. Ia takut rahasianya terbongkar, takut kehilangan segalanya. Tapi di saat yang sama, ia juga tidak bisa menghentikan dirinya untuk terus terjerumus ke dalam hubungan ini. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, rahasia ini tidak bisa selamanya tersimpan. Hingga suatu malam, Rina menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya, suaminya dan ibunya bersama di kamar dalam keadaan yang tidak bisa disangkal lagi. Saat itu, dunia Rina runtuh seketika. Sejak kejadian itu, suasana rumah mulai berubah. Rina bukanlah wanita bodoh. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dalam perilaku suaminya dan ibunya. Awalnya, ia menganggap bahwa mungkin hanya perasaannya saja yang terlalu sensitif, mungkin karena belakangan ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga merasa sedikit lebih emosional. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin jelas tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Arman yang biasanya selalu ceria dan penuh perhatian, kini tampak sering gugup saat berbicara dengannya. Kadangkala, saat Rina mengajak suaminya untuk berbincang, Arman justru tampak gelisah, seperti orang yang sedang ketakutan. Gesturnya canggung, tatapannya menghindar, dan yang paling membuat Rina curiga adalah ketika ia mendapati suaminya tiba-tiba terdiam saat sedang berbicara dengan ibunya. Sementara itu Bu Sari juga berubah. Biasanya, ibunya adalah orang yang paling cerewet, selalu menanyakan kabar dan mengomentari segala hal tentang kehidupan Rina. Namun, kini ibunya lebih banyak diam. Beberapa kali Rina melihat ibunya termenung sendirian di teras, menatap kosong ke langit malam. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak ia mengerti. Puncaknya adalah ketika suatu malam, Rina tiba lebih awal dari perkiraannya. Seharusnya ia masih berada di luar kota untuk perjalanan dinas. Tetapi karena pekerjaannya selesai lebih cepat,
Ia memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu siapapun. Setibanya di rumah, Rina melihat lampu ruang tamu masih menyala, pertanda bahwa ada seseorang yang masih terjaga. Namun, yang membuat hatinya berdebar adalah suara lirih yang berasal dari kamar ibunya. Langkahnya pelan, mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mengintip ke dalam, dan saat itulah dunianya seakan berhenti berputar. Rina membeku di tempat. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Suaminya, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, berada di kamar ibunya. Tidak hanya itu, keduanya dalam keadaan yang tak bisa disalahartikan, amarah meledak di dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya melengking, memecah keheningan malam. Arman dan Bu Sari tersentak, wajah mereka pucat pasi seolah darah di tubuh mereka mendadak menghilang. Bu Sari langsung menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir tanpa suara. Arman berusaha mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan mereka. Rina mencengkram dadanya yang terasa begitu sesak. Air matanya mengalir deras, tetapi bukan karena kelemahan, melainkan karena hatinya yang hancur berkeping-keping. "Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku?" tanyanya, suaranya bergetar antara kesedihan dan kemarahan. Bu Sari mencoba mendekati Rina, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Rina mundur selangkah. "Jangan sentuh aku," serunya dengan nada penuh luka. "Aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Kau ibuku, bagaimana bisa kau mengkhianatiku seperti ini?" Arman menunduk dalam-dalam. Ia tahu tidak ada gunanya memberikan alasan. Dia telah menghancurkan orang yang paling mencintainya. Tidak peduli berapa kali ia meminta maaf, luka ini tidak akan bisa terhapus begitu saja. Setelah malam itu, rumah yang dulunya penuh kehangatan berubah menjadi dingin dan mencekam. Rina tidak bisa lagi melihat suaminya tanpa merasa mual, tidak bisa lagi berbicara dengan ibunya tanpa air mata mengalir. Ia merasa seperti seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia mengunci diri di kamarnya selama beberapa hari, tidak ingin bertemu dengan siapapun. Hatinya terlalu sakit untuk berhadapan dengan kenyataan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan suaminya dan ibunya bersama terus menghantui pikirannya. Itu bukan sekadar pengkhianatan biasa. Itu adalah pengkhianatan dari dua orang yang seharusnya paling ia percaya. Akhirnya, dengan hati yang sudah mati rasa, Rina mengambil keputusan. Ia harus pergi. Ia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu, di tempat yang menyimpan begitu banyak luka. Tanpa banyak bicara, ia mengemas barang-barangnya dan keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Arman dan Bu Sari hanya bisa menyaksikan kepergian Rina dengan tatapan penuh penyesalan. Mereka ingin menghentikannya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tahu bahwa tak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki segalanya. Bagi Rina, tidak ada lagi yang tersisa di rumah itu. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan, hanya luka, yang akan terus mengingatkannya pada malam terburuk dalam hidupnya. Arman dan Bu Sari kini hidup dalam bayang-bayang dosa mereka. Setelah kepergian Rina, rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Hanya ada dua orang yang dipenuhi penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Bu Sari kehilangan anaknya, satu-satunya orang yang selalu mencintainya tanpa syarat. Rina tidak pernah menghubunginya lagi, bahkan sekadar menanyakan kabarnya pun tidak. Itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Arman kehilangan segalanya. Pernikahannya hancur, dan ia tak memiliki tempat untuk pulang. Ia mencoba mencari Rina, ingin memohon kesempatan kedua, tetapi Rina telah menutup semua pintu baginya. Tak ada lagi ruang untuknya dalam hidup Rina. Penyesalan itu datang terlambat, dan kini mereka hanya bisa menjalani sisa hidup mereka dengan beban yang tak akan pernah bisa mereka lepaskan. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa kesepian bisa menjadi musuh yang berbahaya jika tidak dihadapi dengan cara yang benar. Kesepian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan pengkhianatan. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali hancur, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sekecil apapun godaan, sekecil apapun dosa, jika dibiarkan terus-menerus, maka lambat laun akan menghancurkan segalanya. Jangan pernah mengorbankan orang-orang yang mencintaimu demi keinginan sesaat. Karena pada akhirnya, penyesalan selalu datang, di akhir dan saat itu, tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Rina, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh emosi dan hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.